Gadis ini dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa. Dia pikir akan sendirian seumur hidupnya. Namun suatu hari seorang pria datang dengan sekelompok orang. Dia datang ke sini hanya untuk menemukannya, sang kakak yang sudah meninggal bertahun-tahun. Setelah melihat wanita itu, dia malah merasa kakaknya tidak mati. Kemudian memerintahkan bawahannya untuk membawa wanita itu pulang. Setiap hari memperlakukannya seperti harta berharga, seolah-olah dia telah menggantikan kakaknya. Namun yang tidak dia ketahui adalah, wanita itu bukanlah penderita gangguan jiwa. Malah sebaliknya, dia adalah orang yang sangat waras. Kadang diam dan pendiam, kadang-kadang gila-gilaan. Semuanya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Karena dia tumbuh di lingkungan yang keras sejak kecil. Dia sebenarnya adalah bayi yang ditinggalkan yang diadopsi oleh keluarga Chu. Setelah dewasa, dia diatur untuk melindungi putri mereka. Dan dia dikirim ke rumah sakit jiwa seperti neraka. Tak terpikirkan bahwa dia akan dibawa pulang oleh CEO. Namun hidup dengan rasa takut setiap hari membuatnya sangat tertekan. Tidak bisa melarikan diri dari sini. Untuk membalas dendam kepada keluarga Chu, dia mencoba segala cara tapi tidak menemukan kesempatan. Hingga suatu hari, dia mendengar pembicaraan para pembantu. CEO akan pergi ke pesta malam. Berencana untuk kembali beberapa hari kemudian. Dia tahu kesempatannya telah tiba. Maka dia pura-pura sakit, berlari-lari di dalam kamar. Pembantu takut wanita itu akan mendapat masalah dan dihukum oleh CEO. Akhirnya mengikutinya dari belakang. Wanita itu mengambil obat tidur dari meja dan pergi keluar. Pergi bersama ibu ya? Tidak. Aku ingin terbang. Tidak lama kemudian, para pembantu itu semua tertidur pulas. Wanita itu kemudian pergi ke jalan raya. Akhirnya merasakan udara segar dan bebas. Dia akan kembali ke rumah Chu dan membalas semua penghinaan yang pernah dia terima. Saat itu, keluarga angkatnya masih tidak menyadari bahaya yang akan datang. Kembali ke rumah, masih ada tawa dan obrolan. Orang tua juga datang. Wanita yang berhasil membalas dendam merasa senang. Awalnya ingin pergi ke pasar malam untuk makan bakar-bakar dan memanjakan diri. Namun begitu duduk, dia melihat orang-orang berbondong-bondong pergi. Ternyata seluruh pasar malam telah disewa oleh direktur. Agar direktur tidak menemukannya, dia melarikan diri. Wanita itu menyamar dengan sangat rapi. Kemudian dia hendak pergi. Namun sayangnya dihalangi oleh bawahan direktur. Bersihkan bukan urusan kalian para pedagang ini. Kembali dan lanjutkan seperti biasa. Pangganglah makanan yang enak. Penjual sate bakar angin utara. Wanita itu baru menyadari. Dalam kepanikan, dia mengenakan pakaian pemilik kedai bakar-bakar. Tanpa pilihan, dia harus mencari kesempatan untuk pergi lagi. Ternyata asisten presiden meminta wanita itu untuk segera menyajikan makanan. Wanita itu akhirnya dengan terpaksa mengangkat tusukan bakar-bakar. Sambil berjalan, dia berdoa agar presiden tidak mengenalinya. Wanita itu meletakkan tusukan bakar-bakar dan hendak pergi. Namun, presiden tiba-tiba memanggilnya. Seketika dia dikenali. Kamu tidak ingin makan? Apakah kamu diminta untuk mengantar makanan? Wow, Presiden Lee, tapi orang lain ingin makan kamu. Akan ada adegan dewasa. Haha, Lee Tianque orang yang sangat menakutkan. Tunggu, bantuan tidak bisa datang. Jika dia pergi ke sana, dia akan menemukan bahwa saya tidak ada di sana. Meskipun bisa bersembunyi. Jika tertangkap, konsekuensinya tidak akan baik. Saya harus segera pergi. Saya ingin mengambil mobil itu. Ya. Pak Lee, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya akan mencarinya lagi untukmu. Jangan cari yang seperti ini lagi malam ini. Terlalu dibuat-buat. Apa yang saya temukan kali ini pasti akan memuaskan Anda. Saya tidak tahu apakah Pak Lee memiliki kebutuhan khusus. Misalnya yang lembut, yang berbadan bagus, atau yang agak bersemanita yang membantu malam ini. Saya lebih tertarik pada wanita yang membantu. Apa artinya ini? Wanita yang dia sebutkan. Sepertinya bukan Ibu Fang atau Tuan He. Tapi bukankah saya pengganti Nyonya Wang baginya? Bagaimana mungkin? Selera Pak Lee benar-benar unik. Orang gila juga menyukainya. Apakah sebaiknya saya menanganinya? Tapi jika saya menanganinya, dia tidak akan bisa menjadi pengganti lagi. Pak Lee, kapan Pak Lee menjadi begitu ragu-ragu? Tuan Lee telah tiba. Aduh. Kenapa tertidur? Pasti karena terlalu lelah belakangan ini. Terlalu lelah, istirahatnya kurang. Tuan muda, Anda sudah pulang. Bukannya bilang tidak akan pulang hari ini. Di mana orang lain? Nyonya sudah mengantuk sejak siang. Sekarang masih tidur. Bagaimana berani berbohong di depan Tuan muda? Berbohong bisa membunuh orang. Nyonya memang sudah tidur dari tadi. Jika sekarang masih tidur,
Saya tidak berbohong. Ayo bertaruh. Baiklah, pergi. Benar-benar sedang tidur. HMPH. Suatu saat dia akan membuatku mati tertawa. Sudah bangun, bangun. Turunlah dan makan bersamaku. Siapa yang akan menemani kamu? Hehe, Ada apa dengan pria ini? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia makan sehari-hari? Makanannya biasa saja. Hanya kadang-kadang dia membuatnya berantakan sedikit. Nona, silakan makan. Barusan makan banyak sekali bebeki. Sekarang, bisa makan seberapa banyak. Tapi ini juga kesempatan bagus. Kamu suka orang dengan masalah mental, kan? Aku ingin tahu seberapa besar kamu menyukainya. Gadis yang sangat cantik. Sungguh disayangkan. Sungguh lucu. Maafkan saya, Tuan. Aku akan segera menggantinya untukmu. Tuan, bagaimana kalau membiarkan Nona pergi makan di luar? Hal ini akan mempengaruhi nafsu makan Anda. Ya, cepat biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak tahan dengan keanehan Li Tianju ini. Pria ini hanya tahu dua kata, lucu dan cantik. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak perlu, dia suka makan apa? Nona tidak pemilih makanan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Benarkah, tapi tidak boleh terlalu pemilih. Contohnya seperti panggang, itu tidak bisa dimakan. Mengapa membawa-bawa masalah panggang dengan baik-baik? Apakah dia mengenali saya di pasar malam? Tuan muda bercanda. Mengapa memberikan makanan panggang kepada Nona? Baiklah. HMPH. Saya, orang-orang di Li Tiangue, makan apapun yang tidak mereka makan. Saya memiliki keputusan akhir. Jika si kecil tidak mendengarkan dan makan sembarangan, akibatnya akan sangat serius. Mengerti? Dia pasti mengenali saya dan akan mengungkapkan kartu. Tuan, kamu tidak mengerti. Kamu tidak perlu repot-repot mengurusnya. Mintalah Ibu Fang dan Ibu He untuk lebih memperhatikan pola makan. Baiklah. Benar juga. Bagaimana orang gila bisa mengerti? Apakah dia akhirnya mengenali saya atau tidak? Jika dia mengenali, tidak ada alasan untuk tidak membongkar. Lebih baik tetap tenang menghadapi segala kemungkinan. Bisakah benda ini dibuka? Kunci elektronik ini dibuat dari bahan khusus. Sangat keras. Tidak bisa dibuka tanpa alat khusus. Orang-orang dari kampung miskin dulu mencoba melarikan diri dengan segala cara. Agar tidak ditemukan oleh orang lain, kota. Mereka bahkan memotong tangan. Karena begitu orang mengetahui, ada yang memakai gembok semacam itu, mereka akan segera melaporkan. Dan akan dihukum dengan keras. Jadi, jika ada barang ini, maka dia akan dianggap setan kotor di kampung miskin. Terlalu mencolok. Ganti gelangnya saja. Itu Pak Li. Apakah Anda akan bermalam di sini malam ini? Ya. Tidak mungkin tinggal. Dia belum melakukan apa-apa padaku sebelumnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan malam ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kembali ke perkebunan. Dia benar-benar pergi. Ya ampun, dia membuatku kaget. Jika Tuan datang beberapa kali lagi untuk bantuan, aku akan kehilangan beberapa tahun hidupku. Mengapa Tuan pergi? Oh, dia menerima telepon. Dia pergi dengan wajah muram. Sepertinya Tuan akan kembali dengan wanita lagi. Baru saja membuat Tuan muda sangat marah. Tuan muda menjadi seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan dia. Benarkah? Ibu Tuan muda baru saja meninggal. Dia langsung menikahi sahabatnya sebagai istri baru. Bahkan membawa gadis berusia 10 tahunan. Dan datang untuk memberikan bantuan yang kuat kepada Tuan muda yang baru lahir. Ibu Li Tianque sudah meninggal. Jadi ibu dan kakak perempuan Li Tianque sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kita harus mencari cara untuk segera pergi. Mawar menetap di negara A. Sepertinya Li Tianque sudah mengetahui. Aku tidak bisa tinggal lagi. Harus pergi. Keluarga Chu memang tidak berubah sedikit pun. Masih sangat percaya pada ilmu gaib. Kalian pasti mengira rohku telah kembali, bukan? Tidak ada makna yang jelas. Mungkin merupakan nama karakter atau tempat. Semua ini adalah kesalahan kalian sendiri. Halo, saya akan melaporkan ke perusahaan Anda. Anggota parlemen Chu Zhengming menerapkan sihir jahat di rumah. Sekarang pergi ke sana dan kita bisa membuat berita utama. Semakin lama, lawan akan mengambil alih. HMPH, sempurna. Panggilan dari depan. Kamu akan mati bersamaku. Masuk ke lapisan neraka ke-18.
keluar dan tidak akan hidup lagi. Mereka di sana. Benar-benar di sana. Apa yang terjadi? Senator Chu meminta kalian menjawab. Akhirnya bisa tidur nyenyak hari ini. Judul berita besok. Pasti lebih menarik dari hari ini. Kamu kembali dan beritahunya. Keluarga Li dikelola oleh ibuku. Jika dia berani membawa wanita lain kembali, aku akan melakukan operasi pengangkatan kelamin pada dirinya. Tidak ada yang membuat ibu senang. Para orang tua di yayasan itu ingin menguburnya setiap hari. Banyak masalah ketika kembali ke posisi atas. Bos Li, Anda tidak beristirahat dengan baik. Apakah Anda pikir saya bisa tidur nyenyak di sini? Bos Li, Anda meminta saya untuk mencari informasi wanita di depan latar belakangnya. Pastikan untuk menyelidikannya. Tampaknya Tuan Muda tidak tertarik pada urusan keluarga Chu. Dapat mengirim hantu ke neraka lapis 10. Menyebabkan mereka menderita dan tersiksa. Hingga roh mereka terbang dan jiwa mereka hancur. Tidak akan terlahir kembali. Keluarga Chu ingin menghancurkan hantu ini hingga hancur berkeping-keping. Saya menghubungi beberapa media. Hanya seorang jurnalis yang mengatakan bahwa dia mendengar kabar samar. Master Feng membaca sebuah nama. Cumian, Cumian. Mosu, jika suatu hari saya meninggal, apakah ada yang ingin mengirim hantu saya ke neraka lapis 18? Tetapi banyak orang di dunia ini yang membenci saya. Ada banyak orang yang membencimu. Tapi aku percaya sebelum kamu mati, mereka pasti akan dikirim ke neraka lapis 18 terlebih dahulu, kata yang bagus. Tidak ada yang bisa mengirimkan Li Tianqui ke neraka lapis 18. Sama, tidak ada yang bisa sembarangan mengganggu makhluk kecil yang saya pelihara. Li Zong memelihara makhluk kecil. Apakah Li Zong baru-baru ini memelihara hewan peliharaan? Mengapa saya tidak tahu? Wajah malaikat. Hati setan, jijik banget menyiapkan formasi jahat seperti ini di rumah. Bahkan hantu pun tidak terlewatkan. Sudah terlihat banyak melakukan hal-hal curang. Pergi mati saja, Tusing. Para netizen ini benar-benar. Ayah, ada apa? Bagaimana bisa semalam lah? Jangan bicara tentang itu dulu. Lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi media-media itu. Dengan begini, bagaimana citra kamu di depan publik, Xiao Xing? Selalu baik. Aku akan mengatur konferensi pers untukmu. Kamu pergi ke depan media dan menangis. Katakan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman karena mempercayai Jia Dasifu. Kemudian pergilah temui para pria yang mengejarmu. Minta mereka memberimu dukungan. Pergi mencari mereka para pria kaya itu. Bukankah Anda meminta saya untuk menjadi sosialita? Jika kamu bisa meminta bantuan Li Tianqui, masalah ini bisa langsung teratasi. Tapi apakah mereka akan memperhatikanmu? Semua. Baiklah, Xiao Xing. Berita semuanya hanya sementara. Netizen melihat keramaian sebentar dan kemudian berlalu. Syukurlah kamu ada untuk membantuku berbicara di depan media, Shen Jun. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana melewati ini. Kalau yang kau dekati adalah Li Tianqui, media mana di negara A yang masih berani menyiramkan air kotor ke saya? Apa yang harus dikatakan? Aku adalah pacarmu. Aku tidak membantumu. Siapa lagi yang akan kubantu? Shen Jun, kamu sangat baik padaku. Oh ya, ku dengar Sungai Kuning. Zhang Dazi dan mereka semua membantumu berbicara di depan media. Kau yang meminta bantuan mereka? Tentu saja bukan. Mereka yang dengan sukarela ingin membantuku. Sebenarnya aku agama saya tidak ingin menjadi cadangan lagi. Tidak boleh membiarkan Feng Shenjun bertemu lagi dengan orang itu. Sudahlah, mari kita pergi ke kamar mandi sebentar. Saya akan meminta seseorang mengirimkan pakaian. Mom. Orang itu jelas-jelas melihat Cumian. Apakah Anda melihat seorang wanita mengenakan rok hijau? Apakah saya salah lihat? Cumian, bagaimana mungkin bertahan hidup dari tempat seperti kampung miskin? Nona. Ah,